Dari PMII, IPPNU sampai Kumandang udah pernah dia lewati. Sekarang, beliau pegang komando jadi Ketua PC Ansor Kota Serang. Ini dia Muhammad Rijal alias Kang Oncen. Penasaran? Langsung aja kita ke podcastnya. Info Ordal, jangan bilang siapa-siapa. Kembali lagi di Info Ordal. Jangan bilang siapa-siapa. Hari ini sengaja saya pakai peci, terus pakai jaket ya. Bukan mau ngojek, bukan. Tapi karena narasumber saya juga pakai jaket keren ya, berlogo Banser gitu ya. Narasumber kali ini adalah Bang Rijal Oncen. Siap. Terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah ya. Hari ini saya sengaja mengundang Bang Rijal Oncen karena saya penasaran. Yang pertama adalah mengapa terjadi transformasi wajah dari yang dulunya memiliki kumis yang lebat dan jenggot yang tebal, tapi sekarang udah agak bersih nih, malah baru muncul dikit-dikit aja kumisnya. Malah memang ini saya khususkan. Oh. Jadi tadinya klimis, ini kumis. Iya. Ternyata melihat Om Denny di podcast yang kemarin berkumis, saya harus menyesuaikan. Wah. Jadi harus menyesuaikan dengan Om Denny. Saya tumbuhkan kumis ini dengan sangat luar biasa niatnya sekali untuk hadir di sini. Alhamdulillah ini Om Denny. Iya. Biar kita nggak terlalu ngedrop dari episode sebelumnya yang anak Boleh. skena-skena itu. Wah, Ya. ini yang Hey. saya agak bingung nih. Antara skena dan Gen Z sama Gen C kayaknya. Gen C. Gen C. Gen Z ya, karena yang kemarin-kemarin lumayan tuh anak skenanya. Tapi jangan salah, ini kita juga anak skena milenial pada zamannya kita. Bener ya, Pak Mansur ya? Mudah-mudahan masih dianggap milenial pada zaman. Oh iya. Mudah-mudahan lah Om Denny. Tapi secara jaket, ini celana sudah mulai menyesuaikan skena-skena mentok lah. Kurang modal aja mungkin. Modal aja mungkin. Saya Bang Rijal Oncen sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Om Denny. Banyak yang penasaran sebenarnya pasti. Orang-orang kan Boleh. pertama kenal langsung aja, Bang Oncen. Wih, Hmm. ayo kita sowan ke Bang Oncen, silaturahmi ke Bang Oncen katanya kan. Pengen tahu saya juga ini. Gimana? Dari mana asal usul nama Oncen itu, dan sebenarnya nama lengkapnya ini siapa? Coba Wah. Bang Oncen, boleh ceritakan dulu. Ini kalau diceritain mungkin bisa beberapa episode. Tapi Seperti khusus di Betul. Info Ordal, Mm-mm. kita singkat saja. Oke. Jadi nama lengkap sebenarnya saya Muhammad Rijal Om Denny. Muhammad Rijal. Pakai Z apa J? Pakai J. Pakai Sudah J. Muhammad laki-laki, Rijal itu beberapa laki-laki. Oh Kalau gitu dalam ya. bahasa Arab, ya kan? Iya. Nah, sejarahnya begini Om Denny. Memang saya juga agak bingung. Jadi dipanggil Oncen itu dari pondok. Oh, dari kelas 2 Sanawiyah. Oke, ya. Nah, dari kelas 2 Sanawiyah, kenapa dipanggil Oncen? Karena memang dulu zamannya pas Dewa 19 vokalisnya Once. Once. Oh, Once. Itu kebetulan saya Iya. Baladewa dulunya. Oke. Jadi sering beli kaos Baladewa, beli kasetnya, beli atributnya. Ternyata pas nyanyi suaranya jauh berbeda dengan Once. Jadi dipanggillah Oncen. Oncen. Nah, itu dari Sanawiyah sampai Aliyah. Saya sih berharap sebenarnya pas masuk kampus di IAIN nih. Iya. Berhenti nama Oncen. Tidak ada lagi nama-nama itu. Oke. Panggil Rijal. Ternyata ada alumni juga pondok di sana yang masuk bareng saya manggil Oke. Oncen. Ya tuh sampai sekarang. Sampai Alhamdulillah. sekarang. Ada pengalaman lucu Om Denny. Mhm. Saya pernah pas kelas 2 Aliyah di pondok itu kan semuanya nggak ada yang tahu nama saya asli Muhammad Rijal. Oke. Nama Oncen. Sampai pas orang tua datang itu biasa bulanan kalau santri ya kan. Oh, Santri iya. itu ditengok bulanan. Aha. Nyarilah nama Muhammad Rijal. Padahal nanya ke teman sekelas. Sebagai pengurus. Ada Muhammad Rijal nggak? Katanya kan. Waktu kita udah akhir bulan ya kan. Nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Seneng sebenarnya didatengin orang tua. Sampai orang tua baik lagi. Karena tidak ada nama Muhammad Rijal di kelas 2 Aliyah. Nggak ada yang Adanya kenal. Oncen. Adanya Oncen. Kalau Aduh. Oncen tahu ya. Nah, sampai sekarang lah mungkin ya kan. Nggak ada yang tahu nama saya Muhammad Rijal. Makanya mungkin nanti mah kalau nyalon presiden nama saya harus Muhammad Rijal garis miring Oncen. Oncen. Nah gitu, harus ke pengadilan saya nanti. Iya. Mudah-mudahan doain jadi calon presiden lah. Iya, atau Gitu. pakai tanda petik begini. Boleh. Muhammad Rijal Oncen Siap. gitu. Karena nama panggung lumayan juga tuh, pamor Nah, udah lumayan terkenal betul. Oncen itu. Betul. Kayak tadi aja kan di pesantren kan. Nah,
Gitu. Oh, ibu nyariin oncen. Nyari Kalau oncen. Muhammad Rizal mah nggak tahu saya, Bu. Sampai akhirnya kan sehari tidak jajan nunggu wesel kita kan. Nah, Kalau oh zaman iya. dulu kan wesel. Aduh, zaman dulu banget. Aduh ketahuan lagi saya ya. Wesel lagi ya. Zamannya Gen Z ini, bukan Gen Z. Belum ada TF-TF itu zaman dulu ya. Nggak ada Ya TF-TF, ampun. adanya wesel dan waduh, ya zaman dulu lah. Zaman dulu. Ya, tidak perlu saya jelaskan lebih banyak tahun lahirnya ya. Sudah tahu. Iya. Ternyata. Oke. Banyak yang tahu juga ini Bang Rizal Oncen ini ternyata di dunia aktivisme ini ternyata cukup panjang. Entah karena emang tadinya dari pesantren ya, dari Ya. pondok, terus akhirnya bergabung mungkin dengan senior-senior dan Ya. sebagainya. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya perjalanan Bang Rizal Oncen ini seperti apa tuh di aktivisme tuh sampai sekarang. Ya. Hmm. Ceritanya memang dimulai dari semester 3. Kuliah. Kuliah Oke. semester 3 ini saya ini masih ngekos. Oke. Masih ngekos ya, masih nggak tahu ada organisasi ekstra, nggak tahu ada organisasi intra dan lain sebagainya. Ternyata dulu itu zamannya ketua komisariat PMI-nya sahabat Sabroni, demisioner ketua Ansor Kota Serang. Oke, ini banyak yang belum tahu kampusnya di mana. Nah, saya dulu masuk STAIN. Oh, Masih STAIN, 2004 itu masih STAIN. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Oh, Oke. Alhamdulillah lulusnya bisa IAIN lah. lulus. Jadi masuk. Apalagi kalau STAIN. ditambah lagi nanti lulusnya UIN, wah agak repot. Agak panjang, repot, lebih panjang. Jangan. Hikmahnya bahasa itu. Jadi masuk STAIN, lulusnya IAIN. IAIN. Oke. Masuk STAIN, lulus IAIN. Saya Jurusannya apa dulu? jurusannya Pendidikan Agama Islam. Oke. Nah, ini jurusan yang luar biasa. Minatnya kalau dulu, ini cerita minat PAI dulu itu pilihan utama para calon mahasiswa di IAIN lah. Oh gitu ya. Kalau andalannya. dulu, Oke. kalau sekarang ya jauh lah, banyak Jauh, jurusan ya. yang lain. Ya. Yang berharap kan dulu orang tua saya guru, bapak guru, ibu guru, ya kemudian dipilihkanlah jurusan pendidikan agama Islam. Paham. Berharap meneruskan orang tua lah mengajar gitu. Tapi sampai saat ini dengan lakob SPDI, saya belum pernah mengajar sama sekali. Luar biasa. Jadi ya. pekerjaannya tidak linier dengan titel saya selama ini, ampun. Makanya di aktivis ini alhamdulillah memberikan pengalaman dan pembelajaran. Dengan keilmuan SPDI, kita bisa memperkerjakan di pemikiran pekerjaan umum atau Kementerian PU dan lain sebagainya. Nah, ini kan berkat dari jaringan organisasi. Betul. Alhamdulillah memang sangat luar biasa. Saya pertama masuk itu PMI, Pak. PMI dengan ketua komisariatnya sahabat Sabroni, demisioner Kota Serang. Kemudian saya asli Tangerang. Ini yang lucu juga di kampus. Saya asli Tangerang. Kebetulan setelah masuk PMI, gabunglah dengan beberapa rekan-rekan dari Pandeglang. Dari Pandeglang. Yang menarik nih. Yang lebih menarik lagi, saya ini masuk dalam salah satu pendiri kumandang di kampus IAIN. Serius. Dengan Ali Rahong, dengan Maki, dan lain sebagainya. Kumandang tuh keluarga mahasiswa Pandeglang. Ya, sampai saat ini saya masih masuk di grup IKA Kumandang UIN, IKA Kumandang Banten. Tapi kalau dilihat KTP-nya dulu Tangerang ya. Sampai senior PMI namanya ada Bang Kacong, Himata. Di Himata, lu ini udah lupa pulang katanya. KTP Tangerang tapi ngurusin Kumandang. Aduh, saya bilang, ini yang salah abang, saya bilang. Nggak narik saya nih, saya bilang. Aduh, ketemunya di PMI sama Bang Kacong. Itu sejarahnya begitu. Kemudian memang ya berjalan waktu, ya di organisasi kan banyak ya. Apalagi di NU, ada IPNU, ada PMII, ada Ansor dan sebagainya. Alhamdulillah, saya IPNU pernah di IPNU, PMII pernah. Sekarang di Ansor, yang saya belum itu di Bandung itu mungkin Fatayat sama Muslimat belum.
belum pernah menjadi pengurusnya ya. Mudah-mudahan ada rekomendasi lah Iya, iya. dari Kang Denny buat masuk Iya, ke situ. butuh senior biasanya ya buat rekomendasi. Apalagi ini kan ordal. Ordal. Segala sesuatu kan sekarang ada ordalnya Om Den. Betul, Itu. betul. Siap. Saya doakan lah di Fatayat ya untuk segera bergabung gitu ya. Boleh. Gak apa teman-teman, mulai kelihatan jokesnya ya, jokes milenial angkatan terakhir sebelum 2000-an gitu ya. Nah, berarti udah mulai banyak tahu nih kita nih. Ternyata Bang Rizal Ochen ini di STAIN dulu, Iya, betul. IAIN ya. IAIN. Terus juga mulailah dari situ aktivismenya. Cukup lengkap tadi di IPNU ya, PMI sampai PMI. sekarang jadi Ketua PC Ansor Siap. Kota Serang gitu ya, Alhamdulillah. tempat saya tinggal gitu ya. Saya juga sebenarnya anggota beliau di Kota Serang, saya di Curug. Oke, ada kopi masuk nih. Boleh dong dimasukin kopinya buat Ini yang Bang Rizal ditunggu-tunggu. Ochen. Ya boleh. Terima apa-apa, kasih banyak. Silahkan. Mohon Boleh. maaf ini kalau kopinya belum sesuai gitu. Wah, sudah sesuai lah. Ini namanya kopinya adalah kopi Home Ansor. Wah. Iya, brandnya nyusul nanti Boleh. terakhir. Sesuai dengan pesanan lah. Nah, kalau Sesuai brand. dengan pesanan nanti. Apapun logonya nanti bisa di sini, bisa Nah, betul. apapun bisa, boleh. Tinggal di request aja gitu ya. Oke, sambil ngopi, sambil Boleh, ngerokok boleh. santai aja ya, Bang Siap, Ochen ya. siap. Nah, saya juga pengen bertanya nih. Ini sebenarnya dari tim Ansor pada penasaran Boleh. katanya. Ini Bang Ochen ini memiliki banyak pengalaman atau cerita-cerita magis dan sakral katanya dalam cara geraknya. Saya bilang apa ini ya? Saya baru ini ada pertanyaan podcast kayak gini. Boleh dijawab aja, diklarifikasi. Seperti apa Bang Ochen maksudnya? Sebenarnya kalau kesakralan magis, saya pikir saya tidak terlalu banyak melihat ke situ. Oke. Hanya memang fatsun gerakan saya ya pasti lebih ke bagaimana senior ini mengajarkan harus seperti ini, harus seperti Oke. pergerakannya berjalannya dengan sosial dan kemasyarakatan. Hmm. Jadi lebih saya tipenya orang yang logis, Pak. Logis. Lebih logis lah. Ya punten misalkan kalau magis dan sakral memang kita juga mempercayai itu. Betul. Cuman memang 90% saya tipikalnya orang yang logis. Oke. Menjalankan apa yang benar-benar kelihatan. Oke. Terus jalan dengan yang nyata. Lakukan. Seperti itu. Oke. Lalu bagaimana kalau ada arahan senior yang tidak logis? Kalau ada yang tidak logis, mohon kita beri pencerahan. Agar cerah, agar logis, dan bisa mendapatkan logistik, Pak. Oh, Ini kan yang bingung. itu. Kalau arahan senior begitu, Pak. Iya. Antara logis dan logistik. Nah, ini yang harus Bagus banget lagi. dipertanyakan. Bahaya Bagus itu. banget Kalau nggak ada nggak logis, tanpa logistik juga, waduh, makin amburadul. Susah itu. Ini jadi senjata saya ya. Dalam melakukan. Nanti kalau ada arahan senior gitu Om Aktivisme. Denny. Iya. Ini nggak logis nih senior. Mm-mm. Cuman kalau dibarengi dengan logistik, Logistik? ya kita harus bisa merapatkan dengan kawan-kawan lah. Gitu jalan. Seperti itu, jalan lah. Siap. Terima kasih ilmunya. Siap. Kata-katanya itu masuk akal di saya. Terus apa yang membawa Bang Rizal Ochen ini akhirnya bisa menjadi ketua di PC Ansor? Karena perjalanannya saya yakin panjang banget ya di Insya Allah. aktivisme NU. Seperti apa? Sebenarnya kenapa bisa jadi ketua? Jangan ngimpi lah jadi ketua. Saya tidak bermimpi jadi ketua. Oke. Selama kita di organisasi itu berkhidmah. Oke. Nah, khidmah ini kan kalau di bahasa Arab ada namanya khodim. Wow. Khodim itu Khodim. pembantu. Oke. Nah, sama kalau di kita selalu mengatakan pengabdian. Oke. Kita tahu kalau di Jawa itu ada namanya abdi dalam. Abdi benar. Khodim, hidmah itu pembantu. Siapa juragannya ya organisasi. Ansor, NU dan lain sebagainya. Abdi dalam kalau di Jogja sultan. Iya. Nah, kalau di kita mengabdi itu ya pada organisasi. Nah, saya tidak bermimpi menjadi ketua, tapi alhamdulillah ketika memang kita berkhidmah bersama rekan-rekan, bersama sahabat, saya pertama ditunjuk jadi ketua itu IPNU Kota Serang. Oh, Pernah awalnya menjadi di IPNU dulu Kota ya. Serang, kemudian di PW IPNU Banten. Nah, alhamdulillah sekarang Ansor Kota Serang. Oke. Tanpa bermimpi untuk menjadi ketua, dan alhamdulillah bersama sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat juga melihat apa yang telah kita kerjakan, hikmah apa yang kita kerjakan, dipercayailah sebagai ketua. Perjalanannya ya lumayan hikmah panjang. Kalau dari kampus kan 2004 sampai sekarang
saya pikir 22 tahun ya. 22 tahun. 22 tahun perjalanan organisasi yang luar biasa lah. Dan satu yang saya sampaikan, jangan pernah bermimpi untuk menjadi pimpinan. Iya. Nah, pimpinan itu akan datang ketika memang hikmah dan pengabdian kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu, Pak. Itu ya. Karena nggak kerasa juga di Ansor udah hampir mungkin 11 tahun, Pak. Luar biasa. 11 tahun. Panjang banget ya perjalanan. Dari 2015-an, Pak. 2015 itu saya mengenal Ansor pas conver wheel-nya Pak Haji Ahmad Nuri. Oh iya. Nah, itu antara 2015-2016 lah itu. Itu saya baru pulang dari Jakarta, Pak. Dari Jakarta setelah jadi salah satu ketua pimpinan pusat IPNU. Pulanglah ke Serang, ada conver wheel Ansor. Iya. Nah, di situ mulai cobalah kita biar jadi pemuda lagi ya kan di Ansor, karena tagline-nya kan gerakan pemuda. Berarti kita harus pemuda yang bergerak. Siap. 2014 itu saya baru lulus kuliah. Waduh, jangan dihitung lagi nih. Ini udah ketahuan nih, jenjang umurnya udah ketahuan. Saya sudah. Kondisi objektif sekarang di Ansor Kota seperti apa nih, Kota Serang? Kondisi objektif. Nah, ini yang memang jadi pemikiran kita. Mungkin Om Denny juga merasakan di kota ini kan kaum urban. Semua ras, agama, suku ada di Kota Serang. Kumpul semuanya di situ. Meskipun memang 6 kecamatan. Iya, betul. 67 kelurahan. Betul. Ya, punten paling sedikit dari kecamatan di kabupaten kota yang lain. Betul. Tapi perjalanan untuk ke NU-an atau keansorannya luar biasa. Hari ini memang kader Ansor Banser ada di setiap kecamatan. Tapi memang perlu perjuangan untuk lebih mengutamakan ranting dan lain sebagainya di 67 kelurahan. Lebih, kalau saya sih lebih konsepnya, kalau di kota kan berbeda dengan di kabupaten kota yang lain. Kota Serang nih ya. Kita tidak bisa menekankan bahwa harus mengaji bulanan. Harus ikut mujahadah dan lain sebagainya. Konsep di Ansor Kota hari ini, jadikanlah kegiatan itu sebagai penarik minat masyarakat untuk mengetahui Ansor. Contoh misalkan, ya mohon maaf, masyarakat atau pemuda kan hari ini tidak semuanya ikut pengajian. Betul. Ada yang hobi futsal, ada yang hobi ngeband dan lain sebagainya. Kita coba untuk masuk ke situ. Jadi kita adainlah lomba futsal per kelurahan atau per PAC, ya kan? Mulai masuk misalkan band dan lain sebagainya. Ya kita jangan memaksakan lah keinginan atau kehendak kita bahwa Ansor harus ngaji dan lain sebagainya. Jangan. Langsung to the point gitu ya. To the point aja. Kita keinginan mereka apa nih? Kalau mau badminton, ayo monggo kita lomba badminton. Nah gitu. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kota yang tadi saya bilang kaum urbannya banyak. Gitu. Barulah setelah ada kegiatan-kegiatan seperti itu mulai rasa pertanyaan mulai muncul. Itu benar Om Denny. Mulai paham saya kenapa kok ini Ansor Kota agak unik gitu gerakan. Kegiatan ya kan? Kegiatannya. Mulu futsal. Kapan ngajinya? Walaupun secara objektif pengajian juga di setiap PAC PAC itu ada. Setiap minggu itu setiap PAC pasti melakukan. Internal. Internal. Betul. Saya juga di Curug ada. Betul. Semuanya. Ada semuanya itu rata ya. Cuman di PC-nya sendiri ini gerakannya memang unik-unik tuh. Suka ngadain futsal lah, apalah. Unik dari yang lain lah. Kita tadi itu kita tidak mau memaksakan kehendak untuk bagaimana pemuda ini tahu Ansor itu lewat penekanan kita. Lewat hobi mereka pasti bertanya-tanya. Oh ini luar biasa nih ngadain futsal terus kan? Ansor ini apa sih? Nah itu kan dari situ kita mulai itu. Ya boleh ikut kaderisasi dan lain sebagainya. Kegiatannya ini loh. Gitu Om Denny. Gitu. Dikiranya atlet futsal kan? Kalau onsen kan? Tapi kita yang belum ini pedal doang. Bener lagi. Pedal. Nah itu nanti Om Denny lah ke pimpinan. Skena lagi aja nih. Misalkan turnamen pedal antar cabang atau antar apalah, siapkan aja itu. Agak susah kayaknya ya buat kita di kota ya. Tapi kita coba. Terus pengen tahu juga sebenarnya saya sebagai kader Ansor di kota juga,
sebenarnya pengen tahu, sebenarnya Ansor di kota ini perjuangannya seperti apa sih? Ansor Kota, Awal kalau terbentuknya mungkin seperti apa tuh di kota? Ya. sejarahnya kalau awal terbentuknya, saya 2011 Hmm. apa 2012-13 lah, itu jadi ketua IPNU Provinsi Banten. Oke. Jadi ketua IPNU Provinsi Banten, kumpullah KBNU. Oh, keluarga Keluarga besar seprovinsi Nahdlatul Banten, Om Ulama. Denny. Semua ya? Semuanya. Nah, di situ ada namanya Haji Ahmad Nuri, masih menjabat ketua PC Ansor Kabupaten Serang. Wah. Ternyata di sebelahnya ada namanya TBA-an. TBA. Oke. Masih keluarga Hmm. almarhum Abah Hasan, Betul. putranya. Nah, beliau menjabat sebagai ketua PC Ansor Kota Serang. Oh, Pak Ahmad Nur itu ya. Nah, Pak Aan-nya. Pak Aan-nya. Pak Aan-nya. Sorry, ya. Setelah itu perjalanannya waktu, saya ke Jakarta, kemudian balik lagi ada penunjukan ke Sahabat Sabroni. Sahabat Sabroni sebagai ketua PC Ansor Kota Serang. Ya. Nah, setelah berjalannya waktu ada pelaksananya ketua pimpinan wilayah kita hari ini, TB Adam Ma'rifat, Betul. pernah juga menjabat sebagai ketua pelaksana. Oke. Nah, setelah itu baru alhamdulillah saya 2022 diamanahi sebagai ketua Ansor Kota Serang sampai 2026 akhir tahun. Alhamdulillah Oke, ini tahun terakhir saya, Om Denny. Oh, ya kerasa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Betul. Husnul khotimah dalam bentuk kegiatan Karena dan sebagainya. biasanya pimpinan itu baru kerasanya udah mulai di akhir nih. Kayak, Iya, aduh. agak gampangnya itu. Iya kan. gampangnya Termasuk di akhir. anggota juga kayak, aduh kita bisa nggak ya dapat lagi yang kayak gini. Aduh. Gitu biasanya mulai kerasa. Tapi pertanyaan saya waktu itu Pak Ahmad Duri, fotonya udah begini belum? Kalau lagi ngomong. Pak Ahmad Nuri itu Tempel fotonya. kalau dulu itu masih jambur rambutnya, Pak. Oh gitu ya? Jadi masih yang jambul zaman dulu itu. Iya. Nah, ada mungkin foto-foto yang lama Ahmad Boleh. Nuri itu Dikasih yang lihat. jambul lah, dilihat itu. Dikasih Itu lihat, zaman dikasih lihat. pertama jadi ketua Ansor Kabupaten Serang, saya lihat seperti itu. Gitu ya. Belum pakai peci beliau. Tapi waktu itu Bang Ojan masih ada jenggotnya nggak? Foto-foto di internet soalnya pada jenggotan semua Bang. Ada saya, ada beberapa yang memang kumis dan jenggot, ya biar kelihatan sedikit dewasa lah. Oh gitu ya. Karena saya ini selalu dianggap muda terus, Om Denny. Oh gitu. Bingung saya, karena mungkin gaulnya ya. Gaulnya saya di Sekretariat Ansor, Ya. ya tadi yang disampaikan kelahiran 2000 ke atas, nah kita kan jauh. Iya. Gitu, jadi biar terlihat dewasa aja kita. Betul. Pakai kumis dan jenggot itu. Tapi sekarang udah kadung dewasa ya kelihatannya. Gimana? Udah kelewat dewasa ini. Mungkin banyak yang udah tahu juga sebenarnya Bang Rizal Oncen ini juga politisi. Pernah saya undang juga di acara ala-ala. Iya, betul. Gitu ya. Di 2009 ada semangat lagi untuk di ranah politik untuk maju lagi. 2029 kita lihat dulu lah. Oke. Kita lihat dulu karena hari ini masih 2026, masih ada 2 tahun persiapan. Kita lihat kalau Om Denny, ayo Bang Oncen maju lagi. Siap ala-ala mengadakan kegiatan, saya siap ya kan? Sebagai calon legislatif yang hadir di acara ala-ala. Waduh. Siap. Iya. Mudah-mudahan. Siap. Oke. Terus saya juga penasaran nih, Bang Oncen kan selalu orang yang bisa mencairkan suasana ketika lagi bosen kader-kader nih. Ciri khasnya Bang Rizal Oncen ya, sepengalaman saya. Atau ketika lagi gasnya over gitu ya, diademin dulu kalau lagi panas-panasnya. Trik and tipsnya seperti apa tuh buat kader-kader muda? Saya kalau kegiatan misalnya, berkegiatan, kita ngambil jangan sampai hanya pengurus atau panitia yang melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi juga kita harus turun tangan nih. Ayolah bareng-bareng, mau gua masang spanduk barengan tah, mau kita beresin karpet barengan tah. Benar. Jadi jangan sampai ada di organisasi itu sebenarnya lakop saja. Ketua itu kan hanya sebagai apa ya, kata-kata saja ketua. Padahal kan sama. Betul. Sama sebagai anggota Ansor. Jadi kalau kegiatan ya kita sama-sama ngegotong, sama-sama nyapu, sama-sama bersihin, biar kerasa memiliki bahwa kegiatan ini ya kegiatan kita. Capeknya kan nggak kerasa kalau kebersamaan itu. Sama-sama bekerja dan sama-sama bekerja sama. Sampai akhirnya, apa ya, mungkin karena Bang Rizal Oncen yang begitu nih di PC, di tingkat kecamatannya juga,
itu gerakannya sekarang udah mulai punya inovasi masing-masing tuh. Alhamdulillah. Ada yang gerakannya bersih-bersih masjid. Ada, alhamdulillah ada gerbang masjid kalau nggak salah. Ya di Serang ya apa Di Serang gerbang di masjid. Kemudian ada kegiatan pusaka di Kasemen. Nah, alhamdulillah memang setiap bulan ada santunan dari PAC, pengajian, futsal ada, bersih-bersih masjid ada, alhamdulillah. Inovasi yang tadi saya sampaikan, kita jangan terpatok pada kegiatan keagamaan lah, tapi sosial masyarakat dan lain sebagainya seperti santunan, ya kan, bersih-bersih lingkungan dan lain sebagainya. Ini wujud bahwa Ansor adalah organisasi sosial kemasyarakatan juga, seperti itu Om. Iya, karena tujuannya kan kita sebenarnya adanya untuk itu ya. Betul. Itu, oke. Nah untuk kaderisasi di Ansor Kota sendiri saat ini kalau saya lihat ya, saya nilai cukup masif sekali gitu ya. Dari Bang Oncen pertama kali terpilih tuh ngegasnya lumayan banyak gitu loh. Nah itu kondisinya sekarang gimana? Udah cukup meningkat atau? Alhamdulillah untuk kaderisasi memang setiap PAC ini kita wajibkan Om. Mau PKD, mau di Klatsar, mau di Rosaula kita wajibkan. Jadi setiap 1 tahun sekali itu wajib PAC melaksanakan kaderisasi. Nah hari ini tinggal memang kaderisasi lanjutan yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang. Doakan Om Denny, sahabat-sahabat semua, kita akan melaksanakan PKL dan Susbalan atau di Rosa Wusto. Ya mudah-mudahan karena memang tugas PAC kaderisasi awal kan sudah dilaksanakan. Nah hari ini tugas kita lah. Buat teman-teman yang belum tahu nih baru PKD, apa tuh emang tingkatannya apa aja tuh? Coba pengen tahu. PKD, PKL, PKN, ya kan? Ada di Klatsar, ada Susbalan, Susbanpim dan lain sebagainya. Di Rosa Ula, di Rosa Wusto, di Rosa Ula atau apalah. Luar biasa ya kan tingkatan kaderisasinya ya. Kaderisasinya luar biasa. Berarti buat yang baru PKD, siap-siap. Nanti Kota Serang mau ada PKL. Doakan. Doakan PKL, Susbalan dan di Rosa Wusto. Siap-siap ya teman-teman ya, siap sahabat-sahabat. Oke, untuk kemandirian kader sendiri nih, Bang Oncen nih. Karena saya lihat juga gerakannya Bang Rijal Oncen, ciri khasnya adalah banyak partner kerjasama, entah dengan pemerintah atau dengan instansi vertikal. Yang akhirnya tujuannya biar bisa bergerak nih kader-kader Ansor kita di PAC atau bahkan mungkin dia yang baru PKD sekali pengen ada kegiatan gitu ya dengan atas nama Ansor. Itu seperti apa? Saya alhamdulillah selama menjabat memang melakukan kegiatan dengan partner yang boleh disebut nggak nih? Boleh. Yang terakhir kemarin BPJS Ketenagakerjaan. Kita ketemu dengan kepala wilayah Serangnya. Alhamdulillah kita dibuat untuk menjadi agen perisai. Memang tidak besar tapi manfaatnya luar biasa. Kita buat kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk yang BPU, bukan penerima upah kayak petani, pedagang dan lain sebagainya. Ini setiap kecamatan ada. Tinggal bagaimana masyarakat yang mendengarkan ini yang mau buat kartu BPJS silakan menghubungi PAC masing-masing. Itu juga alhamdulillah namanya kerjasama ada salary sedikit-sedikit lah, tidak besar tapi sedikit ada, kalau dikumpulin kan lumayan. Nah itu bisa buat kegiatan PAC masing-masing. Ada nilai kebermanfaatannya. Nah manfaatnya luar biasa. Ya bagus banget tuh, itu ciri khasnya tuh Bang Oncen tuh. Makanya saya 2006 jadi agak kayak aduh gimana ya gitu. Selanjutnya gimana ya. Tapi percaya nggak sebenarnya Bang Oncen bahwa sebenarnya kader-kader gitu tuh akan sangat banyak bertumbuh dengan ciri khasnya masing-masing ketika Bang Oncen sudah nggak di kota? Saya sih percaya karena organisasi kita ini organisasi regenerasi. Betul, karena di setiap kader punya potensi masing-masing. Jadi kita tidak boleh membatasi kader mau naik tingkat, mau maju, mau memperluas wawasan dan kebijakannya, ya jangan sampai dibatasi. Itu kuncinya agar organisasi ini bisa berjalan. Jadi jangan, wah si Oncen dulunya begini, berarti selanjutnya harus begini. Jangan. Biarin aja, biarin misalkan penerusnya seperti, kan polanya masing-masing. Punya pola dan konsep masing-masing supaya bisa memajukan dan membesarkan organisasi. Sesuai dengan zamannya dia. Betul. Penyesuaian itu kan pasti. Kita tidak bisa memaksakan kembali lagi. Keren. Nah, itu. Oke, siap. Kita ke segmen selanjutnya nih. Segmen Jaro. Segmen Jaro. Jawab rumor. Boleh.
Jaro ini adalah kita kumpulin pertanyaan dari teman-teman yang kenal ya sama Bang Rizal Oncen untuk menjawab pertanyaannya. KTP Tangerang katanya, tapi ngurusin Serang emang nggak ada yang protes ya? Dari @fadlijr_. Boleh. Ini banyak, tapi salah sebenarnya mah. Lahir saya memang Tangerang. Lahir Tangerang, KTP Serang. Oke. Jadi ketua IPNU Kota Serang. Oke. Sekarang jadi ketua Ansor Kota Serang. Serang. Masih ber-KTP Kabupaten Serang. Oke. Emang nggak ada yang protes. Alhamdulillah berkat kebersamaan belum ada. Oke. Nah, karena kan kita kekeluargaan. Betul. Ngopi bareng, saya sampaikan bahwa kita tidak melihat latar belakang domisili mana. Yang penting kalau kita mau maju bersama, ayo. Nah, itu ya kuncinya. Oke, pertanyaan kedua nih. 11 tahun di Ansor, nih lama banget ya. Ada tidak momen yang bikin mau cabut atau tetap stay buat Bang Oncen sendiri atau buat kader? Gitu. Dan gimana solusinya? 11 tahun. Kalau umur anak-anak masih kecil. Belum pemuda, belum dewasa, apalagi orang tua. Jadi masih lama. Kalau kita masih bisa berperan aktif untuk organisasi, ya tetap stay. Terus aja. Setelah cabang ada PW ya kan, ada pusat. Terus aja ya. Terus aja kalau kita masih kuat mah. Nah, itu kan balik lagi ke kita. Kalau buat kader-kader yang kayak udah mulai kayak udahlah gitu. Waduh. Gimana tuh? Om Denny perlu tahu di Ansor ada namanya Abah Jenal. Mungkin tahu ya Abah Jenal. Nah, itu mungkin lebih daripada saya 11 tahun lamanya di organisasi. Sekarang umurnya mungkin hampir berapa itu Abah Jenal ya kan? Masih memakai seragam Banser. Malu dong. Waduh. Kita masih umur muda begini ngelihat Abah Jenal kan malu. Abah Jenal ya yang hampir 70 kalau nggak salah. Masih bisa aktif lah di Banser. Nah itu. Gimana Om Denny? Saya jadi mikir ngelihat Abah Jenal ya kan? Mana kemarin saya undang, Bah, ini ada bencana banjir di Serang. Langsung turun. Iya kan? Nah, pakai baju Banser. Jadi malu lah kalau saya kita ngelihat abahnya. Waduh, saya bilang ini yang udah sepuh aja masih berani turun baris berbaris ya kan? Iya, saya masa kita yang beruntung banget tuh. Nah, ada Jenal di Banser nih. Tadi pertanyaan dari Aidan Cokro. Selanjutnya yang 3. Pernah nolak nggak sih kalau ditawarin jadi ketua? Nih, dari Tanjung aja. Ya, jadi ketua saya karena bukan tawaran ya. Jadi hasil musyawarah mufakat. Nah ini kan bukan tawaran ya. Kalau musyawarah mufakat berarti ada diskusi antara saya dengan sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana ini, ayo konsepnya seperti apa, barengan. Ini mau dibawa kemana nih organisasi. Tinggal bagaimana, yuk yang di pucuknya siapa. Tinggal gitu aja. Jadi kan bukan kita menolak atau menerima tawaran. Tapi bareng-bareng lah. Benar. Tadi yang saya sampaikan cuman ya pangkat doang di sini ya kan. Kalau pangkat ini copot ketua ya sama aja kita. Udah sama. Jadi anggota biasa. Gitu. Walaupun di jaketnya Ansor sebenarnya tandanya sama aja ya, cuma sama tulisan aja. dong ya, ketua dong. Iya. Malah nggak ada. Malah nggak ada ya. Malah nggak ada. Kalau di JAS itu kan di sini pimpinan cabang. Iya. Sini nama. Oh iya juga. Cuma di SK doang, Mbak. Di SK doang. Di SK sama undangan lah. Kalau undangan PW ketua pimpinan cabang yang paling itu doang. Cuman sama aja. Kalau duduknya juga masih di lantai sejadah bareng-bareng ya kan. Ngopinya juga sama. Itu lakom saja itu mah. Oke. Terakhir nih. Dari segmen Jaro udah beres. Saya pertanyaan terakhir selalu kayak gini. Bagaimana kabar sekretaris Ansor Kota Serang? Kabar sekretaris alhamdulillah baru semalam saya teleponan. Karena sahabat sekretaris Alan Maulana Yasir ini kan kalau kita bilang pengantin baru, memang sudah lama menikahnya, tapi suasananya masih baru terus. Masih baru terus. Masih heman-heman, Pak. Iya. Heman-heman, apalagi kalau ngelihat di PW ini kan dibawa ke PW bahaya ini kan. Nah jadi masih hangat-hangatnya jadi pengantin baru. Tapi komunikasi dan silaturahmi ngopi juga selalu hadir. Kita kemarin pengajian di Tak-Takan ada, kemudian pengajian di Serang juga hadir. Masih girohnya masih. Masih. Luar biasa. Cuman memang belum merasakan kalau ditelepon jam 9 malam oleh itulah. Itu kan alasan pengurus Ansor selama ini kalau udah jam 10 malam angkat telepon nama anak di sini, Pak. Si A, si B, ternyata kan disuruh poldanya lah. Ya kan suruh pulang. Tapi alhamdulillah saya Om Denny ceritanya nih. Saya malah ini Maya. Saya selama berorganisasi
malah rumah pertama itu malah rumah organisasi. Oh. Saya selama ini misalkan di sekretariat Ansor, Ya. saya malah pulang ke rumah itu paling Sabtu sama Minggu. Sehari-hari di Ansor. Dulu di Ibnu sama. Kalau nggak ada kegiatan di Sabtu Minggu ya pulang. Pulang. Kalau ada ya begitu masih tetap di Ansor. Lanjut. Nah Ya, gitu. Gitu ya luar biasa. Tapi kesimpulannya salah satunya adalah sehebat-hebatnya Ansor tetap ya Nah itu ada orang rumah yang ada orang rumah yang sangat security. ditakutkan Betul. melebihi ketua pimpinan wilayah. Betul. Gitu. Bahkan ketua pimpinan wilayah juga ditelepon. Itu apalah kita semua ya kan. Kalau udah itu udah. Kita juga angkat tangan Pak. Angkat tangan, siap. Kita Mau kita maklum, ketua, maklum. tak kasat korcap, kasat korwil, kalau udah ada udah Sama paham aja. semua. Sama Om aja, ini. paham. Siap. Terakhir nih Bang Oncen, Boleh. buat sahabat-sahabat Ansor yang di rumah yang lagi nonton, apa arti Ansor buat Bang Rizal Oncen dan pesan buat teman-teman yang mungkin baru mau PKD atau siap. sudah PKD di giroh organisasi Ansor ini. Silakan. Bang. Siap. Alhamdulillah, menurut saya Ansor ini saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di Kota Serang. Jadi Ansor Banser ini tidak hanya bagian dari pakaian. Kalau sahabat-sahabat dilepas jasnya, dilepas PDL-nya, sahabat-sahabat manusia biasa. Jadi Ansor yang membuat sahabat-sahabat ini kelihatan gagah, Pak. Saya kalau pakai hanya kaos ini, tidak ada logo Banser jaket ini, waduh, udah sama kayak yang lain, Pak. Karena kita pakai jaket Ansor, jas Banser, atau sebaliknya, ini kan yang buat kita terlihat, wah luar biasa nih. Jadi saya berpesan bahwa jangan pernah menganggap sahabat-sahabat ini besar dan membesarkan Ansor. Tapi sebaliknya, Ansorlah yang membesarkan sahabat-sahabat sampai hari ini. Itu. Keren banget ya, menurutnya bagus banget tuh buat short, buat short IG sama buat short YouTube. Boleh. Ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk hari ini. Sebenarnya kalau saya sih masih pengen lanjut info orbal nama Bang Rizal Oncen setelah ini ya di balik layarnya. Buat teman-teman yang penasaran, pengen PKD dan lain sebagainya nih, di Kota Serang masih akan terus ya buka PKD dan PKL teman-teman. Kembali lagi nanti teman-teman, sampai ketemu lagi di Info Ordal. Jangan bilang siapa-siapa. Info Ordal, jangan bilang siapa-siapa.